Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya sampai saat ini kasih Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan dan kebajikan masih terus mengikuti setiap langkah kita dalam segala musim hidup kita. Oleh sebab itu bila kita semakin mencintai Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami ada karena anugerah-Mu. Kami terus memberi diri kami untuk diubah dan disempurnakan Kristus lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa akan terus mengubah dan memberkati setiap kami sehingga setiap hari kami menyaksikan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman yang teruji akan membuat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya, iman yang teruji akan membuat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Iman yang teruji adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, sikap kita, tindakan kita, respon kita ketika kita diuji, itulah yang akan menentukan apakah kita ini sebagai seorang Kristen pemenang atau seorang pecundang. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini artinya adalah apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan akan menguji setiap hati manusia. Dan ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguji iman kita. Nah, saat kita diuji oleh Tuhan, saat iman kita diuji oleh Tuhan, saat itu juga akan kelihatan kualitas iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita mampu berkata, Tuhan, apabila Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, karena ujian itu adalah pencobaan untuk menguji mutu sesuatu. Jadi ketika Tuhan menguji iman kita, itu merupakan suatu kesempatan untuk iman kita semakin dimurnikan, semakin didewasakan. Dan ketika iman kita sudah teruji, itulah yang membuat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Kenapa banyak orang yang percaya tidak dapat mengalami janji Tuhan dalam hidup mereka? Karena ketika mereka diuji, mereka kalah, mereka menyerah, mereka putus asa. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Kita mampu berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan ada 3 cara supaya kita menang di dalam ujian. Saya percaya seberapa banyak kita yang mendengarkan tayangan ini, kita mempunyai kerinduan ketika diuji Tuhan kita menjadi seorang pemenang. Amin. Ada 3 cara supaya kita menang dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan yang pertama adalah taat. Taat sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Taat sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Tuhan menguji iman Abraham. Ya. Dan Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah Ishak kepadaku. Dan kita tahu bahwa saat itu adalah Ishak adalah harta, hal yang paling berharga di dalam hidup Abraham. Dan ini hal yang tidak gampang, Bapak Ibu Saudara.
Nah, seringkali Tuhan meminta, Tuhan mengambil, Tuhan menguji kita. Dengan Tuhan mengambil apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap berharga dalam hidup kita, Tuhan ambil dari hidup kita. Dan itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang memproses kita. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan pengambil, tetapi Dia pemberi. Haleluya. Tuhan itu bukan pengambil, tapi Tuhan adalah pemberi. Dan sekalipun di titik tertentu Tuhan mengambil yang kita anggap baik dan berharga di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, seringkali kita sedang diuji oleh Tuhan, kita menahan, Tuhan minta, Tuhan ambil. Tapi karena kita anggap baik, kita pikir berharga, kita menahan, kita memegang erat apa yang ada pada kita. Sehingga tangan kita pun tidak bisa terbuka untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya memberikan suatu ilustrasi sebagai gambaran bagaimana Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sangat menghargai Alkitab ini. Nilainya sangat berharga bagi saya. Tapi saya juga sangat menyukai pena atau pensil ini karena saya sangat membutuhkannya. Saya anggap ini baik, saya anggap berharga dalam hidup saya pegang dengan kuat. Suatu saat Tuhan berkata kepada saya, "Derma, hambaku, anakku, aku akan meminta apa yang kau anggap baik." Saya berkata, "Tuhan, jangan. Tuhan, jangan. Ini saya membutuhkan ini. Saya mengasihi ini. Ini baik bagi saya, ini berharga bagi saya." Dan akhirnya Tuhan paksa Dia mengambil yang baik dalam hidup kita, supaya tangan kita terbuka. Ketika kita mampu melepaskan apa yang kita anggap baik kepada Tuhan sekalipun sakit, saat itu juga tangan kita sedang terbuka, hati kita sedang terbuka untuk Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi kita. Selama kita masih menggenggam apa yang baik bagi kita, maka tangan kita tidak akan dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar taat kepada Tuhan. Sedang diuji oleh Tuhan, kita taat kepada Tuhan supaya kita dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita supaya menang dari ujian. Yang kedua adalah rela berkorban. Ya, kita melepaskan hak, melepaskan keegoisan kita sebagai manusia, melepaskan kekecewaan, melepaskan kemarahan kita. Dunia mengajar kita untuk dapat menuntut hak, tetapi Tuhan mengajar kita untuk kita melepaskan hak kita. Ketika Tuhan menguji kita, kita melepaskan hak kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memberi hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, sampai Tuhan memurnikan iman kita di hadapannya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Mampukah kita melepaskan hak kita, melepaskan keegoisan kita, kesombongan kita, demi untuk kita dapat menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita supaya menang dalam ujian adalah hadapi dengan sukacita. Haleluya. Hadapi dengan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menguji kita di luar dari kekuatan kita sebagai manusia. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan,
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, dikatakan di sini adalah anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Ketika Tuhan menguji kita, kita harus menghadapi dengan sukacita, dan tentu bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita percaya ketika Tuhan menguji kita, itu sedang memproses iman kita untuk meningkatkan kualitas otot-otot iman kita menjadi iman yang teruji, yang akan menghasilkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai orang yang percaya, setiap hari kita diuji oleh Tuhan, tapi hanya orang yang melekat kepada Tuhan yang mampu bersukacita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya menang dari ujian adalah percaya bahwa di balik ujian ada kemuliaan Tuhan dan ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Amin. Ketika Tuhan menguji Abraham, dia berkata, "Abraham, hambaku, persembahkanlah Ishak kepadaku sebagai korbanmu." Abraham taat, sekalipun tidak dengan gampang. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan saat Abraham mempersembahkan Ishak, Tuhan berkata, "Abraham, Abraham, aku telah melihat ketekunan imanmu. Dan sekarang lihatlah di belakangmu, ada seekor domba jantan yang akan kamu persembahkan sebagai korbanmu kepadaku." Saat Abraham siap untuk diuji Tuhan, Tuhan menyediakan domba untuk dipersembahkan. Dia Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan, ketika kita siap, taat, dan rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Ayub tadi, bahwa apabila Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kita melihat ketika Tuhan menguji Ayub, Ayub berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Karena Ayub menyadari bahwa semua hidupnya dari Tuhan. Tuhan mengambil apa yang berharga dari pribadi Ayub, dan mengambil anak-anaknya, dan mengambil harta bendanya, dan mengambil merampas kesehatannya. Tapi dia berkata, "Terpujilah Tuhan, dia sungguh baik." Dan apa yang kita lihat hari kita akan melihat upah dari kesabaran Ayub, upah dari iman Ayub adalah di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Harta bendanya dikembalikan, anak-anaknya dikembalikan, kesehatannya dipulihkan. Bapak Ibu Saudara, sama katakan hari ini, ketika kita diuji oleh Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita menyerahkan hak kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah hadapilah dengan sukacita. Haleluya. Dan yang terakhir adalah kita harus percaya bahwa di balik ujian ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita yang sedang mengalami ujian. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan sampai menjauh bahkan lari dari hadapan Tuhan. Justru ketika kita diuji oleh Tuhan,
Kita harus semakin mendekat. Kita harus semakin mendesak untuk masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita tahu ada kemuliaan Tuhan Tuhan nyatakan di sana. Mari mulai hari ini kita memberi iman kita diuji oleh Tuhan. Karena di dalam iman yang teruji, di sanalah janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu semua janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kami harus memberi diri kami diuji, diproses, dan dibentuk oleh Tuhan. Sampai apa yang Kau janjikan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami diuji oleh Tuhan, kami dapat berkata, kami akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, mampukan, dan teguhkan kami. Sampai kami boleh melihat janji Tuhan tergenapi dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.